Halo, nama saya Anjus Silalahi, mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan memaparkan biografi dari Dewi Sartika untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengajar Ibu Telma Tiwa dan Ibu Dekle Nenggolan. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Dewi Sartika juga merupakan pelopor kaum wanita setelah R.A. Kartini meninggal. Dewi Sartika memiliki cita-cita yang sama dengan R.A. Kartini, yakni memajukan pendidikan para wanita serta demi masa depan anak bangsa. Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda yang ternama. Ayahnya adalah seorang priyayi Sunda yang bernama Raden Rangga Somanagara. Ibunya juga merupakan perempuan Sunda yang bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Orang tua Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang terang-terangan menentang pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut mendapatkan hukum keras dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga harus diasingkan ke Ternate dan terpisah dari Dewi Sartika. Setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari Nyi Raden Ayu Raja Permas, yaitu Patih Arya. Paman Dewi Sartika adalah seorang patih di Cicalengka. Dari pamannya lah Dewi Sartika meningkatkan ilmu pengetahuannya terkait budaya Sunda. Seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga telah mengajarkannya tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Dewi Sartika memang sudah mengenalkan pendidikan sejak ia kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi perempuan. Ketika masih kanak-kanak, seringkali Dewi Sartika bermain peran menjadi seorang guru ketika pulang sekolah bersama teman-temannya. Dari situlah telah terlihat bahwa Dewi Sartika memiliki minat yang lebih terhadap dunia pendidikan. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Menginjak remaja, ia mengajarkan baca dan tulis. Saat itulah Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pada tanggal 16 Januari tahun 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah impiannya. Kakeknya Raden Agung A. Martanegara dan seorang inspektur kantor pengajaran yaitu Den Hamer memberikan respon positif. Dewi Sartika akhirnya berhasil mendirikan sebuah sekolah ternama khusus untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Saat pertama kali dibuka, Sekolah Istri hanya memiliki murid wanita sebanyak 20 orang dengan 2 ruang kelas. Semakin hari,
masyarakat semakin banyak yang mendaftar, hingga ruang Kopati Bandung yang telah dipinjam sudah tidak cukup lagi. Dan akhirnya sekolah pun dipindahkan. Perpindahan tempat juga merubah nama sekolah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1910, sejalan dengan perpindahan sekolah istri, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas. 2 tahun perpindahan Sekolah Keutamaan Istri, wanita-wanita Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika mulai berani mendirikan sekolah untuk wanita. Hingga tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide-ide untuk mendirikan organisasi. Pada tahun 1913, Organisasi Keutamaan Istri berdiri dengan tujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk untuk menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika. Tahun selanjutnya, Sekolah Keutamaan Istri merubah kembali namanya menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. 25 tahun setelah Sekolah Keutamaan Istri, namanya pun merubah kembali. Ini merupakan terakhir kali perubahan nama dari sekolah yang didirikan Dewi Sartika. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan apresiasi dengan membangun sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, diketahui tepatnya pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agung Suriwinata, seorang yang memiliki visi dan cita-cita yang sama. Salah seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan guru. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Seluruh rakyat pribumi, pejuang serta Dewi Sartika dan keluarga ikut melakukan pertawanan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947, tepatnya di Tasikmalaya, dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cikagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sesuai SK Presiden Republik Indonesia 152/1966, Dewi Sartika mendapatkan penghargaan Pahlawan Nasional, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966 ketika Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun. Ia mendapat gelar Orde van Oranje Nassau.
Mimpi Dewi Sartika menjadikan wanita berpendidikan telah tercapai. Ia juga ingin agar seluruh wanita dapat memiliki wanita yang baik dan mendapat pendidikan yang selayaknya. Sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita hingga masa kini. Bahkan nama Dewi Sartika digunakan sebagai nama jalan di mana sekolahnya berada. Saya memilih tokoh pendidikan Dewi Sartika karena Dewi Sartika adalah sosok perempuan yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi serta memiliki jiwa kegigihan yang besar dan rendah hati.